pertama dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Syekh Ali Jabir, Pak, beliau bersaudara 12 orang. 12 orang, 10 penghafal Al-Quran. Setiap bulan Ramadan, semua saudaranya yang di Madinah, karena beliau dari Madinah, semua saudaranya yang di Madinah dia panggil ke Indonesia. Untuk apa? Untuk menjadi imam di beberapa daerah. Tapi dia pesan kepada saudaranya, saya pesankan ke kamu, kalau nanti jadi imam tarawih, jangan bacaanmu panjang-panjang, karena orang Indonesia itu kalau salat paling suka pendek-pendek, yang ringan-ringan, yang cepat. Itu orang Indonesia, Pak. Coba sholat di Arab, sholat di Masjidil Haram, atau sholat di Mesir. Saya biasa sholat tarawih di Mesir, 1 juz sampai 2 juz selesai untuk 1 malam. Itu kalau di Indonesia dipakai, mungkin ada kita pakai di Indonesia, ada juga yang saya rasa, tapi jarang orang yang hadir. Makanya beliau Syekh Ali Jabir sampaikan, pertama kali saya menjadi imam salat subuh. Salat subuh rakaat pertama membaca surah Ar-Rahman, rakaat kedua membaca surah Al-Waqiah. Malam itu subuh itu masih ada orang. Besoknya dia imam lagi. Ketika takbir banyak orang. Ketika selesai salam tinggal 1 saf. Kenapa? Orang Indonesia, di situ dia pelajari. Orang Indonesia itu suka yang pendek-pendek saja, yang sedang-sedang, yang cool katanya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi beliau sampaikan, orang Indonesia itu hobinya yaitu salatnya sedang. Kalau tidak mau dibilang cepat ya sedang. Tapi kalau orang Arab, memang orang Arab, Pak, kuat-kuat berdiri. Walaupun umurnya sudah 70-80 tahun, mereka kalau salat, kadang kita yang Indonesia muda ini sudah mulai gemetar lutut ini, mereka itu sudah biasa untuk berdiri salat. Jadi memang sudah terlatih untuk salat. Nah, beliau Syekh Ali Jabir berpesan. Pesannya, innal ladzina yatluna kitabah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Tala yatlu itu berbeda dengan qara'a yaqra'u. Guru saya Profesor Dr. Ahmad Tipraya, kemudian beliau adalah doktor tafsir lughah, beliau menjelaskan qara'a itu dengan yatlu berbeda. Yatlu itu lebih kepada pendalaman, lebih kepada membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Kalau qara'a itu ikra, membaca saja. Tapi tilawah itu membaca, memahami, merenungi, mentadabburi. Itu disebut dengan tilawah. Makanya musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Yang ada itu musabaqah qiraatil kutub, MQK. Kalau Al-Quran musabaqah tilawatil Quran. Kenapa? Karena berbeda tilawah dengan qiraah. Jadi tilawah itu mentadabburi. Nah, di sini disebutkan orang-orang yatluna kitab Allah. Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi, menghafal Al-Quran. Salah satu cita-cita Syekh Ali Jabir yang saya tahu, menjadikan Indonesia ini negara penghafal Al-Quran. Beliau ingin sekali Indonesia menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian selain membaca Al-Quran, ini yang perlu, kenapa, Pak? Ada orang yang dalam sehari tidak pernah membaca Al-Quran karena sibuknya. Padahal kita bisa membaca 1-2 ayat saja. Yasin wal Qur'anil Hakim misalnya. Atau kita baca. Yang penting kita membaca Al-Quran. Itu kata beliau. Karena orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, kalbaitil hariq, seperti rumah yang pondasinya itu dipegang saja begini kemudian rubuh. Orang yang tidak membaca Al-Quran seperti rumah yang lapuk, yang kalau disentuh saja, makanya banyak kerasukan, susah sekali baca Al-Quran. Jadi itu kata beliau. Maka kita sering mendengarkan Syekh Ali Jabir dalam program Hafiz misalnya,
menghafal anak-anak beliau sebagai kenapa? Beliau memang ingin cita-citanya menjadikan Indonesia ini negara para penghafal Al-Quran. Maka bapak-bapak di sini di Indonesia, di Sorong, saya rasa sudah banyak para penghafal Al-Quran, bahkan ustadz-ustadznya sering mengaji di sini. Nah, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita investasi dunia dan akhirat, masukkan ke pondok-pondok beliau. Kemudian yang kedua, wa aqamus salata. Inilah sebenarnya yang kemudian saya ingin jelaskan juga di dalam hadis ini. Disebutkan yang memasukkan orang ke dalam surga, Pak. Ada orang laki-laki ini bertanya, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seorang laki-laki. Nah ini, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat? Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu, kalau saya sudah salat al-maktubat, salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, saya mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai', dan saya tidak menambah dari apa yang sudah ada itu. Adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Kata Nabi SAW, qala na'am, iya, kamu masuk surga. Hadis ini menjelaskan tentang seorang laki-laki yang disebut sebagai ahlul ilmi, namanya Nu'man bin Naufal. Beliau bertanya kepada Nabi tentang bagaimana kalau saya sudah sholat 5 waktu saja, saya tidak kerjakan sunnah 5 waktu saja, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian saya ahlaltul halal. Nah, kenapa dia tidak mengatakan saya mengeluarkan zakat, Pak? Karena zakat itu ada aturannya, mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisabnya. Aturannya zakat, kecuali zakat fitrah wajib. Maka dia langsung mengatakan ahlaltul halal. Saya menghalalkan yang halal, yaitu saya meyakini bahwa wa fa'altul wajib, saya akan melakukan yang wajib-wajib ini. Wa haramtul haram ijtanabtu, saya menghindari yang haram. Itu. Dan mu'taqidan, saya meyakini haramtuhu, bahwa itu adalah haram. Nah, yang kita tahu haram itu tidak boleh dikerjakan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perniagaan. Kalau ada orang berdagang, Pak, nah ini di luar banyak berdagang, ada yang rugi, ada yang untung. Kadang dia untungnya banyak, kadang dia ruginya banyak. Tapi ada perniagaan perdagangan, orang tidak pernah merugi, tetapi dia semakin untung. Maka perniagaan yang disebut oleh Allah itu salah satunya ialah wa aqamus salata, orang yang mendirikan salat. Ini sedikit saya mau ulas, yang mana yang dimaksud dengan aqamus salata, bukan wa'mal salah atau wa'amilus salah, tapi menggunakan aqamus salah. Perintah Allah itu ketika dia memerintahkan untuk sesuatu yang wajib pada salat, Allah itu menggunakan kata aqam, aqimus salata wa atuz zakah. Sering menggunakan kata qama yaqumu, aqimus salata. Tetapi kalau dia tidak menggunakan kata aqimu, berarti salat di situ diartikan dengan doa. Makanya wa aqamus salata menunjukkan bahwa ibadah salat ini tidak sampai di masjid saja, tetapi ibadah salat itu akan memberikan hasil daripada ibadah salat itu akan keluar ketika keluar dari masjid. Hasilnya itu menjadikan orang itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu hasilnya, Pak. Kalau ada orang rajin salat tetapi mungkarnya juga jalan, fahsya'nya juga jalan, maka dia sebenarnya bukan salat. Kenapa? Karena salat yang sebenarnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia rajin salat di sini, tetapi dia suka korupsi juga.
Makanya yang dimaksud dengan salat ialah ibadahnya, gerakannya di sini di masjid, tapi ketika dia keluar, salatnya itu juga ikut keluar. Kalau bahasa Kiai Haji dulu ada tahun 90-an, ada namanya Kiai Haji Syamsuddin dari Maros. Beliau mengatakan seperti ini, salat yang sebenarnya itu ialah yang di luar salat. Kata dia, salat yang sesungguhnya ialah yang di luar salat. Maknanya salat yang sesungguhnya ialah bukanlah naik turunnya kita dengan gerakan-gerakan itu, tetapi salat yang sebenarnya kalau yang naik turun itu bisa kita bawa pulang sampai di rumah dan kita amalkan apa yang kita dapatkan dari salat. Bahasa halusnya, khusyuk di dalam salat itu tidak akan orang bisa khusyuk kalau di luar salat dia tidak khusyuk. Bahasa fikihnya, kalau mau khusyuk di dalam salat, maka di luar salat zikirnya dia ingat Allah. Itu bahasanya. Kalau dia di pasar, dia tidak mencari keuntungan saja berjualan, tetapi dia selalu mengingat bahwa Allah melihat dia ketika dia curang, ketika ada timbangan menimbang. Ini ada orang yang pernah saya dapatkan, kalau dia menimbang, kalau untuk dia kasih berat-berat, mau berat, tapi ketika orang lain dia timbangkan, dia kasih ringan. Ada yang seperti ini, Pak. Saya tahu karena saya jualan juga di pasar, pernah jualan di pasar. Ada orang yang dia taruh di bawah timbangannya itu yang memberatkan. Untuk apa? Supaya orang yang bawa itu ringan, sementara yang dia dapatkan keuntungan. Maka celakalah orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Allah itu menyaksikan dia yang lakukan itu. Makanya khusyuk dalam salat itu membawa dia, walaupun dia ada di pasar, khusyuknya juga ikut di pasar. Walaupun dia ke kantor, khusyuknya juga ada di kantor. Walaupun dia ke rumahnya sendirian, lagi sendirian ini, tidak ada orang dia lihat. Dia mau apa saja tidak ada orang lihat. Kalau dia ada khusyuk, dia katakan, saya mau begini, nanti Allah lihat. Seperti kisah seorang laki-laki yang pernah saya ceritakan di sini, di salah satu supermarket, diajak untuk berzina, dibukakan semua sama perempuan. Apa yang dilakukan? Dia katakan, ada yang lihat saya. Kata perempuan, tidak ada yang lihat. Sini Mi. Bagaimana? Jadi wa aqamus salata, mendirikan salat itu, didirikan salat bukan sekedar gerak yang sebagian ulama mengatakan itu disebut dengan salat syariat, tetapi ada yang disebut dengan salat ma'rifah. Salat ma'rifah itu dia mengenal dirinya ketika dia salat, dia berhadapan dengan siapa ketika dia salat, dia berdiri dengan siapa ketika dia salat, dia memberi salam kepada siapa ketika dia salat, dia berdiri setelah salat, dia pergi kemana, dan dia pahami siapa dirinya sebenarnya. Itu yang disebut dengan salat ma'rifah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun gerakan, kemudian bacaan subhana rabbiyal a'la, itu sesuai dengan syariat. Makanya ulama mengatakan, kalau ada orang yang gerakannya sudah sesuai dengan rukun, bacaannya sesuai dengan rukun, maka sudah sah salatnya. Itu secara syariat. Tapi bagaimana kalau dia masuk pada kajian tasawuf? Kalau kajian tasawuf, orang yang salat, kemudian dia lupa mulai dari awal, tidak ada zikirnya, tidak ada khusyuknya, maka dalam salatnya itu tidak sah menurut ulama tasawuf. Kenapa? Karena yang dikejar di dalam salat itu tidak ada. Makanya ada orang mengatakan, kalau dalam bahasa Bugis, sumpah aja tema betul. Tapi ada yang salah memahami. Kenapa? Sudah tidak mau dia gerakan di masjid, tinggal di rumahnya saja berzikir-zikir, ke dapuran apa sumpah aja, saya sudah sholat. Padahal betul bahwa isinya sholat itu, aqim sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya sudah melihat tinggal 4 menit lagi. Terakhir dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir, wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Ini pernah kita jelaskan. Dan berinfaklah dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepada kalian. Bahasanya jelas, Pak.
Allah rezekikan kepada kalian, maka jangan berlaku sombong. Kenapa? Karena yang Anda punya itu adalah rezeki Allah yang kasih, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini yang tiga mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka bekal, sengaja saya bahas pesan Syekh Ali Jabir ini yang sangat berharga, bahwa ada perdagangan tidak pernah merugi. Satu, membaca Al-Quran, tadabburi, hafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, dirikanlah salat. Yang tadi saya sampaikan, kita di mana, berhadapan dengan siapa, jangan hanya sekedar gerakan. Kemudian yang ketiga, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua ini dan kita meninggal dalam